Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali bahasan sifat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan penting yang perlu diingat bahwa salat itu adalah pokoknya ibadah. Saya sering katakan bahwa kalau ketika Anda membaca ayat alladzina amanu wa amilus shalihat, itulah asas Islam. Asas Islam itu iman dan amal salih. Kalau dibagi menjadi urgensinya ada dua. Pertama namanya usuluddin, namanya furu'uddin. Ada yang namanya pokok-pokok agama, intinya agama, ada yang namanya cabangnya agama. Ya, jadi ilmu Islam itu dibangun di atas dua tadi, iman dan amal saleh, akidah dan amal. Ya, kalau dilihat dari aspek urgensinya ada dua. Ya, ada yang namanya usuluddin, ada yang namanya furu'uddin. Usul itu artinya pokok, furu artinya cabang. Anda bayangkan pohon itu sehat karena cabangnya atau karena akarnya? Nah, akar itulah yang menentukan sehat tidaknya batang dan cabangnya pohon itu. Sepertilah agama. Kalau usuluddinnya rusak, maka cabangnya juga rusak. Oleh karena itu, kalau Anda ingin memahami agama, mulai dari usuluddin lebih dahulu. Kalau diperinci menjadi rincian jadi 4. Saya ulang-ulangi karena Anda ini kelihatan tukang lupa ya. Lihat wajah Anton ini wajah nggak meyakinkan memang. Ya,
Jadi kalau diri itu jadi 4. Pertama namanya akidah. Yang kedua namanya ibadah. Yang ketiga namanya muamalat. Yang keempat namanya akhlak. Jelas? Itulah unsur-unsur pokok syariat. Ya, jadi kita mulai dari akidah kemudian ibadah. Jadi kalau induknya akidah, rukun iman. Induknya ibadah adalah rukun Islam. Dan sholat 5 waktu adalah pokoknya ibadah sholat. Tarawih dan macam-macam itu cabangnya. Seperti zakat, itu adalah induknya sedekah. Ya, adapun yang lain-lain itu cabangnya. Sehingga seseorang ingin menjaga sehatnya sebuah pohon, hendaklah dia mulai dari menjaga keselamatan dan kesehatan akarnya lebih dahulu. Baik. Makanya kemudian sholat itu ibadah. Yang namanya ibadah itu hukum asalnya tauqifiyah. Tauqifi dari kata waqafa, diam. Pernah baca wakaf enggak? Apa arti wakaf dalam qiraah? Berhenti kan? Nah, tauqifi dari kata wukuf. Diam, tidak boleh ada inisiatif. Sampai ada perintah baru kita mengerjakannya. Jadi ibadah itu gak boleh mikir hari ini gue ibadah apa ya. Kata iblis, goblok. Kalau iblis pakai dialek Jawa Timur, goblok banget cemengan itu loh. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Diam, tidak boleh berinisiatif, tidak boleh bergerak sampai ada dalil. Karena adanya kaidah mengatakan al-aslu ibadatu mamnu' hatta yaquma bidalilin alal amr. Hukum asal ibadah itu haram. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan. Ini berdasarkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami syariatkan, yang tidak kami rekomendasikan, maka amal itu ditolak. Hadis ini untuk menolak perkataan kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa go to hell. Sebab membuat sebuah ibadah tanpa petunjuk syariat itu namanya ihdath. Ihdath artinya perkara baru dalam agama. Dan kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Kullu bid'atin dalalah. Dan seluruh bid'ah itu sesat. Kullu dalalatin finnar. Oleh karenanya, setan itu, iblis lebih suka pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Kok bisa sih? Ibu-ibu kan terkenal dengan aliran sihnya kan? Masa sih? Jawabannya iya sih. Kenapa? Orang bermasa itu tahu kali itu salah kok. Bid'ah gak sadar kali itu salah. Gak percaya? Coba ibu nasihatin pelacur. Mbak itu dosa, tahu aku cuman kepepet. Insya Allah kalau udah punya modal tak taubat loh. Tapi kalau ibu nasihat pelaku bid'ah, dasar wahabi loh. Ya, dikasih tahu dalilnya malah ngotot. Kata ustadz saya, apa kata iblis, takut gua. Ya, jadi menasehati pelaku bid'ah itu lebih mudah menerima daripada mengingatkan kesalahan pelaku bid'ah. Kan dia merasa fine aja gitu loh. Dia merasa apa yang dia kerjakan itu nggak masalah, ke otak lo tuh yang masalah. Apa kata iblis? Itu masalahnya. Apa? Ya lu yang pintar nyampaikannya salah, yang bodoh ngotot, namanya bongot namanya. Ya, bongel, bodoh, ngeyel. Dan ibu-ibu dulu kan bongel kan, bodoh, ngeyel kan. Tapi karena sering dirukyah sekarang ngeyelnya hilang kan. Jangan marah-marah, jangan tersinggung ya Bu. Saya itu orangnya jutek, jujur, intelek gitu. Ya, dan gak suka basa-basi masalah. Sekali lagi, dalam beragama gak boleh ada basa-basi. Kenapa?
Basah bisa dikeringkan, basi keracunan, mampus lo. Baik, kita sampai kepada sujud kan? Ada 16 poin berkaitan dengan sujud. Masih ingat nggak? Masih ingat? Kalau ditanya bisa jawab nggak? Insya Allah. Anda itu pengejar hadiah masalah. Bukan kejar ilmu, tapi kejar hadiah jawabnya. Makanya berusaha hafal. Makanya hafalnya nggak permanen, cuman kejar hadiah. Ya. Jadi sekali lagi kita sudah bahas tentang tata cara sujud. Dan ada 16 poin berkaitan dengan sujud. Silakan dilihat catatan-catatan antum. Kenapa saya suruh kembali kepada catatan? Karena setahu saya antum itu catatannya rapih, ingatannya rapuh. Jadi namanya teorinya rapih rapuh. Ya, rapih catatannya tapi rapuh ingatannya. Bahasa Aman bilang suntuluyu, sentuh leluluyu. Baik, hari ini kita bicara tentang duduk di antara dua sujud. Duduk bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, poin yang ke-20. Jadi bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Karena setiap satu rakaat ada sajdatain. Ada 2 kali sujud. Jadi kalau ada yang kurang tidak sah. Ada yang lebih, itu namanya biadab namanya. Rada nambah-nambah ibadah, nggak boleh. Jadi satu rakaat ada 2 sujud dan sekali ruku. Kita sudah bahas sujud yang pertama. Sekarang setelah sujud yang pertama, kita bangkit dari sujud, kita disyariatkan duduk di antara 2 sujud. Baik. Ya, nah. Antum lihat di halaman 360. Bawa buku enggak? Nah, lihat bukunya. Jangan minta lagi. Kalau ada yang belum dapat itu urusan Allah. Karena kita sudah bagi lebih dari 100 buku. Tapi saya baru gabung Ustadz. Ya masalah Allah bukan masalah gua. Baik. Ya. Lihat di halaman 360 ya, ketika seorang sahabat yang salatnya tidak memenuhi standar salat yang Nabi ajarkan. Lalu Nabi kemudian menegur orang itu. Menunjukkan bahwa Nabi tidak pernah membiarkan sebuah kesalahan sekecil apapun terjadi di hadapannya sampai dia meluruskan kesalahan itu. Ini pertanda bahwa Nabi itu lebih sayang kepada umatnya daripada dirinya sendiri. Surat 9 At-Taubah ayat 129. Bahwa Nabi itu lebih sayang kepada umatnya, melebihi kepada dirinya sendiri. Sehingga bila beliau mendapati atau menemukan atau menemui seorang di antara sahabatnya yang keliru, yang bagi orang lain itu sepele, tapi bagi Nabi tidak boleh ada pembiaran terhadap sebuah kesalahan, kekeliruan. Nabi meluruskannya. Ketika ada sahabat yang salah dalam salatnya, karena salat itu adalah sebuah gerakan dan ucapan yang tidak boleh ada inisiatif di dalam. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian laku salat. Hadits ini menunjukkan bahwa jangan pernah coba-coba mengkreasi satu pun gerakan dan bacaan salat, kecuali jika kalian melihat aku melakukannya atau aku mengucapkannya. Sehingga siapa yang tidak mengikuti Nabi dalam salatnya berarti dia salat bukan seperti yang dilihat dari Nabi. Kata malaikat, nomor tidak dikenal. Tertolak. Berarti transferannya nggak masuk maksudnya. Ditolak. Kata orang sudah di hari kiamat, nyaho eta teh.
Karena menganggap sudah beribadah ternyata tidak masuk nominasi. Seperti orang menyimpan uang di deposit tapi tidak tersimpan uangnya. Dan Anda bayangkan ketika Anda udah tua nggak punya apa-apa kecuali deposit, kemudian datang ke bank. Kata OJK, dana Anda hangus, kira-kira bunuh diri nggak? Udah aki-aki, udah nini-nini, tidak punya sumber pendapatan kecuali itu. Kata OJK, dana Anda sudah hangus karena menyalahi aturan perundang-undangan. Kira-kira itu nenek-nenek mati suri enggak? Mati suri, pingsan dia. Lagi mana Anda tahu itu waktu dikubur sana? Bahwa sholat yang Anda lakukan sekian puluh tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihan enggak? Ketahuan setelah qaid, bayangkan saja. Kalau sebelum qaid kan masih ada kesempatan memperbaikinya. Lah ini ketahuan kesalahannya, ketahuan kekurangannya sudah mati. Ya tentu tidak bisa berbuat apa-apa. Masih ingat nggak teori apa-apanya? Persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Anda hanya bisa nyambungnya apa-apa doang. Rupanya masih ingat lagu dulu ada apa-apa dong gitu ya. Jadi Anda masih ingat. Ada dulu ada perempuan nyanyi rocker ya. Apa dong gitu kan. Rupanya Antum ingat apa-apanya dong. Ya, persiapkan apa-apa sebelum kelak terjadi apa-apa. Kalau Anda sudah persiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, insya Allah Anda tidak akan diapa-apakan. Tapi kalau Anda tidak mempersiapkan apa-apa dan kelak terjadi apa-apa, demi Allah engkau pasti akan diapa-apakan. Dan pada hari itu Anda sudah tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Coba diulangi. Ternyata Anda tidak secerdas yang saya bayangkan. Ya, baik. Jangankan antum, dosen saja tidak bisa ngulang apa yang saya bicarakan. Ya, baik. Coba lihat ketika Nabi memperbaiki salat orang ini, ya, la tutimu salata li ahadin minan nasi hatta. Hadis ini panjang tapi dipotong. Yasjuda hatta tatma'inna maqasiluhu thumma yaqul Allahu akbar wa yarfa'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Kata Nabi, tidak sempurna salat seseorang dari kalian ya sampai dia sujud. Maksudnya ini hadisnya panjang. Masih ingat hadis Abdullah bin Abbas yang kita jelaskan satu hari? Panjang sekali hadisnya di potongannya. Hadis yang menerangkan Nabi ketika melihat seorang salat. Masih ingat gak? Kemudian datang beri salam pada Nabi. Kata Nabi, salli lam tusalli. Kembalilah sholat. Kamu belum sholat. Dia sholat lagi. Balik lagi kata Nabi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irji' salli. Kembalilah kau sholat. Lam tusalli. Engkau belum sholat. 3 kali. Ya. Kemudian dia katakan kepada Nabi, aku tidak bisa sholat seperti kecuali yang telah aku sholatkan tadi Nabi. Kemudian Nabi membawa hadis menjelaskan dalam potongan hadis ini. Masih ingat gak? Terus apa yang antum ingat selama ini kalau begitu? Pertanyaannya kalau hadis itu tidak antum ingat, terus apa yang antum ingat selama ngaji? Masya Allah. Antum coba ingat wajah saya gitu. Itu bukan ngaji namanya. Ngigau itu namanya. Ya, nah salah satu diantaranya hadis ini. Hadis ini potongan dari hadis yang panjang itu. Ya, jadi tidak boleh seorang sampai dia sujud dan tulang-tulangnya itu tenang. Jadi nggak boleh sampai kayak unta gitu gini-gini, nggak boleh. Ya, saya jelaskan dulu dari ini yang saya praktikkan dengan perbuatan ya. Nah, jadi tenang ya di waktu sujud. Tulang-tulangnya itu tempat kembali kepada posisinya. Jadi antum kalau bagi anatomi kan tulang-tulang punya sambungan bukan? Waktu sujud dia kembali normal menyatu dengan tulang dengan sendi-sendinya tadi. Ya kata Nabi tadi sampai tulang itu kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Kemudian dia bangkit dari sujudnya sambil mengatakan Allahu Akbar. Jadi perhatikan bangkit dari sujud
Ya, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemarin kita udah bahas Allahu Akbar syarat, rukun, wajib atau sunnah? Wajib. Takbir itu namanya takbir apa? Takbir ada berapa dalam sholat? Takbir apa dan apa? Ya, takbiratul ihram. Takbir yang dengannya diharamkan berucap atau berbuat sesuatu yang bukan salat kecuali jika dibutuhkan. Seperti Imam Salah, subhanallah. Dibutuhkan bukan? Ini bukan bacaan salat kan? Tapi karena dibutuhkan bukan? Kalau ibu salat sampai gini-gini, batal nggak salatnya tanpa kebutuhan? Tapi ketika Imam Salah ditegurkan, disapakan dengan tepukan. Ini karena asalnya nggak boleh. Tapi dibolehkan karena dibutuhkan. Itulah fungsi takbiratul ihram. Ya, seperti contoh garuk-garuk, nggak boleh. Tapi kalau ibu nggak garuk kan nggak khusyuk, maka boleh garuk. Garuk itu gerak bukan? Nah, jadi kalau nggak gatal jangan garuk-garuk, batal loh salat. Ya, karena takbiratul ihram mengharamkan segala bentuk ucapan dan perbuatan yang bukan bagian dari salat kecuali dibutuhkan. Ingat, kecuali dibutuhkan. Seperti berpindah tempat. Misalnya kita sutra kita pindah, kita maju ke depan. Karena sutra itu termasuk wajib. Berpindah tempat nggak boleh. Tetapi karena menghadap sutra itu wajib, maka kita cari sutra. Ini namanya dibutuhkan gerakan itu. Nah, yang kedua namanya takbiratul intiqal. Intiqal artinya berpindah. Jadi takbiratul intiqal, takbir yang menandai perpindahan gerakan. Dari berdiri kepada ruku bangkit dari ruku berdiri lagi, dari berdiri ke sujud, dan terusnya, itu namanya takbiratul intiqal. Dan takbiratul intiqal termasuk wajib. Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak membatalkan salat kalau terlupa. Dan tidak perlu diganti kalau terlupa. Tapi wajib sujud sahwi. Masih ingat gak keterangannya? Gak ingat apa-apa, Masya Allah. Terus selama ini yang terserap diingatan antum apa, Masya Allah? Ini kasihan gurunya, sudah capek-capek nerangin, gak ada yang nyantol di kepala antum. Ini yang bodoh gurunya apa muridnya ini? Atau kita sama-sama bodoh aja berenak ya? Yang bodoh siapa? Guru yang menerangkan atau murid yang menangkap? Sadar loh. Atau saya katakan mungkin kita dua sama bodoh kali ya. Saya yang salah nerangin, antum salah nangkap, lengkaplah penderitaan. Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator loh. Ya, muridnya bodoh, gurunya lebih bodoh lagi. Baik, ya. Jadi kalau sujud, anggota sujudnya harus tumaninah. Tulang-tulangnya diam di tempatnya masing-masing. Mungkin bahasa anatomiknya adalah sendi-sendi itu tersambung secara rapi. Ya, sehingga tidak ada boleh gerak-gerak dan semacamnya. Kemudian ketika bangkit dari sujud yang pertama, menuju kepada duduk antara dua sujud, ada lafaz yang diucapkan Allahu Akbar. Perhatikan lafaz takbirnya jangan sampai salah. Allahu Akbar. Lafzul jalalah cuma 2 nafas. Matnya cuma 2. Jangan Allah dari Rawamangun ke Selipi. Itu kepanjangan, kelamaan. Ya, terlalu panjang. Sampai orang dari Rawamangun sampai ke Selipi udah nyampe belum selesai Allahnya. Ya. Kemudian antara Allah dan Akbar jangan sampai membentuk huruf waw. Allahu Akbar kan beda maknanya itu. Ya, Allahu Akbar. Hu Akbar. Jangan sampai membentuk huruf
Waw antara Allah dan akbarnya. Kemudian barnya jangan panjang. Allahu Akbar. Kayak di sinetron kan? Gak boleh. Ibu-ibu kan yang gak panjang suka panjang. Contoh salam. Assalamualaikum. Itu salamnya orang Sunda. Salah. Assalamualaikum. Ya. Salam Sunda yang kemudian diadopsi sinetron. Assalamualaikum. Ya. Kadang-kadang ke bawah dalam takbir. Allahu Akbar. Ya salah. Ya. Ini sudah melakukan tahrif, perubahan makna pada lafaz Allahu Akbar. Dan ini haram hukum. Ya, baik. Kemudian terkadang ahyanan Nabi itu mengangkat tangan di setiap takbir. Jadi Nabi itu ahyanan kadang-kadang. Ahyanan kadang-kadang berarti sewaktu-waktu boleh, atau kalau antum melihat orang melakukannya jangan disalahkan. Sebab kita kalau lihat apa-apa belum tahu, belum konfirmasi itu aliran apa sih? Ya dulu orang suka nanya sama saya. Biasa ibu-ibu itu kan panjang lidahnya, pendek akalnya, cetek imannya. Ya, Pak Salim. Itu orang yang celana cingkrang, jenggotan itu aliran apa sih? Saya jawab, dua kemungkinan, PLN atau PAM. Kalau nggak aliran air, aliran listrik saya bilang. Karena agama nggak ada aliran. Jelas ya? Itu aliran apa sih Ustadz? Nah, saya jawab, di dalam teologi, dalam dunia itu hanya dua aliran. Aliran listrik atau aliran air. Mungkin dia pegawai PAM atau pegawai PLN. Ya baik, jelas ya. Jadi kadangkala atau ahyanan, kadang-kadang Nabi itu mengangkat tangan di setiap perpindahan gerakan. Ketika ruku, bangkit dari ruku, ketika mau sujud, beliau angkat tangan. Bangkit dari dua sujud, angkat tangan. Ruku, sujud kedua, angkat tangan lagi. Bangkit dari sujud kedua, angkat tangan lagi. Tapi ini tidak kontinu dilakukan, ahyanan, kadang-kadang saja. Sekedar ketahui, kalau Anda melihat orang melakukannya, nggak usah kaget. Baru lihat saya. Ibu-ibu ada yang bilang gini, Pak Salim, saya kemarin sholat ya di sini. Ibu-ibu kok sholatnya aneh banget. Anehnya kenapa, Bu? Dijelasin. Baru pernah saya lihat orang sholat kayak gitu. Saya jawab, baru pernah ibu lihat, bukan nggak ada kali. Di Indonesia banyak pulau-pulau, ibu nggak tahu semuanya kan? Emangnya kalau ibu nggak tahu, dia nggak termasuk pulau Indonesia. Maksud saya, ibu nggak usah komen, nanya dulu kenapa dia sholatnya begitu. Itu namanya ibu yang bijak dan cerdas. Paham? Jangan komen sebelum mengetahui alasannya. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak kan pikiran kotor bukan? Begitu lihat apa-apa yang tidak biasa kita lakukan dianggap salah. Begitu sebaliknya, sesuatu yang dilakukan pasti benar. Ternyata lah kita konfirmasi yang baru itu benar, yang biasa itu salah. Betapa banyaknya yang biasa itu salah. Justru yang baru itulah yang benar. Sehingga biasakan untuk mengkonfirmasi apa alasan orang melakukan itu. Dan ternyata Nabi mencontohkannya. Saya pernah datang di satu masjid, masih di Rawamangun. Pak, itu bapak itu sholatnya kok gini-gini, angkat tangan, rukuk, sujud. Aliran apa itu? Saya tanya bapak, tanya dia nggak aliran apa? Listrik atau PAM? Kalau udah segini, orang-orang di Rawamangun tahu ini jawaban pertanyaan dia salah, makanya jawabannya model gitu. Saya bilang, iya haditsnya sahih. Ya, hadisnya sahih bahwa Nabi ahyanan kadang-kadang juga mengangkat tangan
ketika dalam semua gerakan intiqal tadi, perpindahan tadi. Faham? Berdasarkan hadis ya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa kana idza qabara fa yadayhi, thumma tahaffa, thumma akhadha shimaluhu bi yaminihi wa adkhala yadayhi fi thawbihi, fa idza arada ay yarfa'a ay yarka'a akhadha yadayhi, thumma rafa'ahuma, wa idza arada yarfa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'a yadayhi thumma sajada." Kata dia bilang, aku pernah sholat bersama Nabi. Aku lihat beliau takbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau memeluk tangannya, dimasukin ke dalam bajunya. Ya mungkin bajunya seperti outer gitu ya, hood gitu ya, sehingga terbuka di depannya, beliau masukin tangannya di dalam bajunya. Jika beliau hendak ruku, beliau keluarkan tangannya dari dalam bajunya, beliau angkat tangannya. Kemudian beruku. Dan beliau bangkit, beliau angkat tangannya. Ketika beliau sujud, beliau angkat tangannya. Dan seterusnya. Sehingga Imam Ahmad berpendapat disunnahkannya mengangkat tangan setiap gerakan. Jelas? Jadi kalau ibu-ibu melihat orang sujud yang kedua, atau bangkit dari sujud dia mengangkat tangan, atau dia sujud dia mengangkat tangan, jangan kira dia salah. Karena hal itu juga dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan informannya. Informan itu bahasa intelijen. Bahasa hadisnya adalah rawi. Rawinya adalah Wa'il bin Hujr radhiyallahu an. Dia mengkhabarkan kepada kita berdasarkan apa yang dilihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat tidak pernah berinterpretasi. Mereka hanya mengkhabarkan apa yang mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menambah, tidak mengurang. Seperti Ustadz Indonesia, suka ngarang, suka ngurang. Jelas ya? Jadi dia mengkhabarkan apa yang dia lihat. Merekamnya, lalu menyampaikan kepada kita sebagai syariat. Karena Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak diridai oleh Tuhannya. Sebab kalau salah, pasti Nabi ditegur oleh Tuhannya. Itu Nabi dengan kita. Maka kalau Ustadz melakukan amal satu, Allah nggak negur saya. Sejak kapan kamu dapat wahyu? Kamu kan gennya Wahyuno, Wahyudi, dan Wahyuni. Bukan orang yang diberi wahyu kan? Harus bedakan antara wahyu Allah dengan gennya Wahyuno dan dua putra-putrinya. Wahyudi dan Wahyuni. Ya, dan anak cucunya Wahyuningsi dan Wahnutias. Dan seterusnya ke bawah. Jelas? Kata perbuatan Nabi itu adalah uswah. Perbuatan Nabi itu tidak mungkin salah. Cuman lihat wajib atau sunnah. Kalau wajib tidak boleh nolak. Kalau perbuatan itu sunnah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dan tidak boleh membantahnya. Karena Nabi diutus untuk apa? Untuk ditaati. Surat 4 ayat 64. Ya, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Jadi apa yang Nabi lakukan ditaati, karena Nabi memang fungsinya ditaati. Jangan nanya kenapa Nabi begitu. Gak boleh nanya. Tugas kita sami'na, dengar taat. Ra'aina wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya, tidak boleh nanya-nanya. Sebab Nabi nggak mungkin salah. Kalau kayak nerangin nanya, benar apa enggak? Karena dia bisa benar, bisa siapa tahu dia ngarang-ngarang cerita. Tapi kalau Nabi tidak mungkin ngarang-ngarang cerita. Apa kata Allah? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad tidak mungkin sesat. Tidak mungkin keliru.
Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berbuat mengikuti hawa nafsunya. Illa wahyu yuha. Akan tetapi yang dia lakukan berdasarkan wahyu. Ini bedanya konsep wahyu dan wahyono tadi. Surat berapa tadi yang saya bacakan ayatnya tadi? Surat 53 An-Najm ayat 2, 3, 4. Nah kita tambah pintar sekarang karena sering dirukyah ya. Ibu kalau ngajarnya nggak dimarahin, nggak pinter-pinter loh. Makanya perlu disentil ya. Kadang-kadang mesti digampar ya, biar bangun gitu. Ya, baik. Kemudian sekarang kita masuk duduk di antara dua sujud. Duduk itu bisa dengan dua cara. Pertama iftirash. Yang kedua iqa. Iftirash artinya duduk di atas paha kiri. Jadi betis dihamparkan, paha kiri dihamparkan, duduk di atasnya, dan telapak tangan kaki kanan ditegakkan. Itu iftirash namanya. Adapun iqa artinya duduk di atas dua tumit. Jadi boleh duduk dengan dua cara itu. Ketika duduk antara dua sujud. Pertama iftirash. Firash. Firash itu artinya dihamparkan. Maka tempat tidur namanya firash. Karena tempat Anda membentangkan diri kan, telantangin diri antum, ya firash namanya. Jadi iftirash karena kita membentangkan kaki kiri kita, paha dibentangkan di atas lantai. Kemudian duduk di atasnya. Pantat nempel nggak di paha kiri? Nempel kan? Nah, mungkin antum nungging kan? Jelas ya? Kemudian kaki kanan ditegakkan. Itu namanya iftirash. Baca, dengar teorinya dulu, nanti contoh baru saya contohkan. Yang kedua, iqa. Iqa itu artinya duduk di atas dua tumit. Berarti tumit ya, dua tumit ya ditegakkan, dua telapak kaki ditegakkan, di atasnya ada tumit bukan? Lalu pantat lepas nempel di atas tumit. Ini juga termasuk sunnah Nabi. Paham? Jadi duduk antara dua sujud bisa dengan dua cara seperti itu. Paham? Berdasarkan hadis ya dari Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ana a'lamukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma yarfa' ra'sahu wa yuthni rijlahul yusra fayaq'udu 'alaiha." Aku adalah orang yang paling mengetahui tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat bukan orang suka berbohong. Maka para sahabat, makanya kalau dalam ilmu hadis, jar wa ta'dil, jar itu kritik, cari-cari kesalahannya. Ta'dil itu pujian. Paham? Dalam ilmu hadis ada namanya satu konsep namanya jar wa ta'dil. Jar artinya apa sih kejelekan orang ini? Yang bahasa gampangnya, apa yang menyebabkan dia tidak diterima hadisnya? Itu namanya jarah namanya. Ta'dil adalah sifat-sifat baik di mana seorang layak diterima hadisnya. Hal ini tidak berlaku bagi sahabat. Jadi koreksi tentang mentalitas dan intelektualitas hanya ada pada tabi'in ke bawah. Karena para sahabat diyakini semuanya adil. Berdasarkan surat 2 Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah aku menjadikan kalian sahabat Nabi ummatan wasatan, umat yang adil. Maka Allah tidak pilih antum jadi sahabat tukang bohong, hafalannya cetek lagi. Artinya integritas dan intelektualitas kita rendah, maka nggak dipilih jadi sahabat. Paham? Makanya Islam nggak turun di Indonesia, kiainya tukang bohong, ustadznya tukang paralintik kata orang Ambon.
Ya, nah, jadi antum kalau ke Ambon orang rapi jangan bilang antum perlintik loh, digebukin loh. Karena perlintik bahasa Ambon artinya bohong. Ya, sama dengan antum ke Ambon, ya jangan kenalkan nama jadi Suseno. Suseno bahasa Ambon sudah gila. Ya, atau jangan kenalkan nama jadi Supono, sudah penuh kalau bahasa Ambon. Ya, ada ceritanya orang Jawa ke Ambon, berhenti angkot, kata keneknya, kondektornya Supono. Sejauh bilang gila, apa saya udah tahu nama saya. Padahal maksud Supono adalah sudah penuh. Begitu juga orang Jawa kasih kenal sama orang Ambon, siapa namanya? Susino, ditinggalin. Apa salah saya? Ya, kenal orang dua lagi. Mas, saya mau nanya, kenapa saya kenalin nama saya Susino ke orang pergi, ditinggalin lagi? Ya, ternyata di dalam Susino artinya sudah gila. Jadi antum kalau nama-nama itu di Ambon ganti nama. Ya, sama dengan orang rapi kan perlintik bahasa Indonesia ini. Antum bilang perlintik digebukin loh. Digampar lo, gila lo, emang tukang bohong gua. Ya, jadi kita ini tidak layak dari sahabat. Ya, sahabat melihat apa yang Nabi lakukan, ya makanya dia mengatakan saya orang yang paling tahu tentang salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bohong dia, karena dia melihat, merekam dan mengingat apa yang ada yang dilihat dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dia lihat apa? Nabi ketika duduk di antara dua sujud, dia menghamparkan pahanya, dia duduk di atasnya, dan menegakkan telapak kaki kanannya. Nah, kira-kira gini loh. Mau dilihat kan? Nah, kalau mau berdiri yang paling belakang. Ini namanya iftirash. Karena iftirash. Karena paha kirinya dibentangkan. Ya, ditidurkan. Betul? Jadi antum betis, ini tahu betis nggak Bu? Ini tahunya betis kan? Betis kan perutnya kaki kan? Ya, jadi kalau itu betis bunting berarti betisnya gemuk kan? Ada bahasa Indonesia gitu kan? Ya, betisnya bunting. Ya, jadi seperti ini. Kemudian ini ditegakkan. Ya, ini namanya iftirash namanya. Ya, ada pun iqa seperti ini. Keduanya boleh. Ya. Ini namanya iqa namanya. Ya, duduk di atas tumit. Jadi kedua telapak kaki ditegakkan, lalu pantat dicantolkan di atas tumit. Udah nggak usah komen, dengar aja. Kasih komen deh. Ya. Dan dilihat belum? Ya. Dan tangannya tetap posisinya seperti ini. Jari-jarinya tetap menghadap ke kiblat. Tadi hadisnya agak panjang, saya potong saja. Ya, jadi seperti ini. Tangannya boleh ditegakkan, boleh dihamparkan di atas paha. Paham? Jadi boleh duduk seperti ini atau duduk seperti ini. Ini dua jenis duduk dalam sujud antara dua sujud. Jelas? Pertama kali namanya apa? Yang kedua namanya apa? Iqaq. Bukan bahasa Sunda soalnya ya. Ya. Itu dua-dua cara duduk. Ya. Jadi kalau bagi orang yang sudah tua kayaknya yang kedua lebih enak ya. Karena gerakannya lebih elastis ya. Nah, karena kalau lutut ditekuk kadang-kadang dirinya susah kan. Nah, biasanya maka itu lebih mudah untuk orang yang lebih udah tua ya. Nah. Baik, saya bacakan hadisnya. Ya, coba lihat. Ya. Hadis tadi pertama iftirash, hadis yang kedua.
Ya, seorang sahabat berkata, ya, seorang tabi'in bernama Tawus. Tawus adalah tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, qulna li ibni Abbasin, kami bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, fil iqa, tentang iqa cara duduk tadi, ya, alal qadamain, di atas dua tumit tadi. Faqala ya sunnah, lalu dia menjawab itu sunnah, artinya itu sunnah Nabi. Faqulna, lalu kami katakan, innala narahu jafa'an birrajul, ya kami kira itu, ya, duduk itu adanya adalah cara duduk yang kasar katanya. Jadi ini opini tabi'in. Ya, jadi ketika melihat ada orang duduk seperti tadi, dia bertanya, Taus bertanya kepada Abdullah bin Abbas, apa pendapatmu tentang orang yang duduk iqa tadi? Kata itu sunnah. Artinya hal itu bercocokkan dengan apa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taus dia berkata, menurut pandangan kami itu duduk yang kasar. Ya namanya manusia pasti ngakal-ngakal dong. Ya, kayak ibu-ibu lah suka interpretasi sendiri kan. Ya, maka apa kata beliau? Qala Ibnu Abbas, bal hiya sunnatan nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Justru itu adalah sunnah Nabi kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua cara tadi adalah cara duduk ketika duduk antara dua sujud. Jadi kedua-duanya pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda melihat orang duduk misalnya dengan di atas tumitnya, jangan salahkan. Karena hal itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa wajar terasing karena orang tingkatan kedua tabi'in saja merasa asing ketika ada yang melakukannya. Apalagi kita yang tinggal di Jakarta Barat. Masya Allah. Yang jauh dari Arab. Jauh dari Nabi lagi. Dikasih buku nggak dibaca lagi. Lengkaplah penderitaan. Lengkaplah kebodohan. Ya, sudah jauh dari zaman Nabi. Ya, malas ngaji, malas baca lagi. Ya, tapi sotoy. Sok tahu. Namanya manusia tahu. Tidak tahu, sok tahu. Merasa tahu. Tidak mau cari tahu, dikasih tahu jawabannya tahu. Namanya manusia tahu. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, duduk antara dua sujud bisa dengan dua gaya tadi. Pertama iftirash, yang kedua iqa tadi. Paham ya? Jadi bisa duduk dengan di atas paha kiri, jadi pantatnya diletakkan di atas paha kiri, kemudian kaki kanan ditegakkan telapaknya, ya, paham? Itu namanya iftirash. Yang kedua, menegakkan kedua telapak kaki, lalu pantatnya disantolkan di atas tumit, itu namanya iqa namanya. Jelas? Kedua-duanya termasuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakukan dan pilih cara yang mudah untukmu. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jelas? Sampai di sini jelas nggak? Baik, sekarang kita bahas bacaan ketika duduk antara dua sujud. Yang sahih ada dua lafaz. Ya, Allahumma, dalam riwayat Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini, ya, warzuqni. Atau boleh
Ada lafaz yang lain, Rabbighfirli warhamni wajuburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ingat, wa'afwani tambahan yang dhaif. Jangan oah dengar dulu. Gak usah komen. Antum kenapa oah? Kayak anoa loh, oah gitu loh. Antum kalau ngadi sama saya mesti sabar, karena saya orangnya jutek tadi. Ya, gak usah oah. Ya, jadi wa'fu'ani itu tambahan yang dhaif. Karena dia dhaif tidak bisa dijadikan landasan hukum. Maka termasuk bid'ah kalau menggunakannya. Karena ibadah kita hanya dituntut mengikuti yang sahih saja. Adapun yang dhaif dan maudhu tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Karena hukum-hukum datang dari hadis Al-Quran dan hadis yang sahih saja. Minimalnya hasan. Jadi wa'fu anni itu tambahan ziyadah yang dhaif pujidan. Sangat lemah sekali perawinya. Faham? Sehingga mulai hari ini gak usah gunakan wa'fu anni. Karena itu tambahan, ada hadisnya, tapi hadisnya lemah. Artinya hadis ini tidak valid. Tidak dapat disandarkan kepada Nabi. Karena tidak layak syarat-syarat sebagai hadis sahih. Sehingga siapa mengkhabarkannya kepada Nabi, maka dia telah berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku bersedia mengambil tempatnya di neraka. Jadi karena berdusta atas nama Nabi berbeda dengan berdusta nama Pak Jokowi. Banyak orang berdusta sekarang. Ditanya kenapa Kaisang naik jet pribadi. Kata menteri karena bininya hamil 8 bulan. Tidak bisa naik angkutan umum. Apa kata iblis? Goblok. Itulah orang Indonesia. Maka antum kalau ketemu iblis, tanya sama iblis nama gaulnya Beli. Antum tanya Beli. Selama proses kegiatan penyesatanmu negara mana jarang kamu kunjungi? Indonesia. Kenapa udah sesat sebelum disesatkan? Bahkan saya pun takut disesatkan oleh mereka. Yang kedua, saya belajar menyesatkan dari mereka juga. Lihat, si beli aja takut di Indonesia. Ada banyak beli-beli di Indonesia bukan? Ya, turis Indonesia banyak kebeli-beli bukan? Tapi iblis takut. Takut disesatkan sama mereka. Apa kata iblis? Kerjaanku ringan kok. Nanti hari kiamat kalau orang Indonesia kiai mengatakan iblis menyesatkan saya. Apa kata iblis? Saham saya cuma 0,5, selebihnya gagasan dia. Artinya mereka pemegang saham, saya cuma turut serta saja, bukan penggagas utamanya. Ya, jadi kalau hukum pidana turut serta, bukan pelaku utamanya. Ya, saking banyaknya suka membuat kreasi dalam agama ini. Baik Bu. Yang kedua, kalimat yang kedua, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya, 2 kali saja. Rabbighfirli, Rabbighfirli, marratain. Jadi gak boleh nambah 3 kali. Ya, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kayaknya ibu-ibu kalau tahu dipakai yang ini, pendek-pendek. Sebab ibu-ibu kalau bisa masuk surga gratis kan? Kelihatan banget. Betul Bu? Kalau bisa masuk surga gratis kan? Apalagi ada diskon. Ya, kalau diskon saja mau, apalagi gratis. Pengen masuk surga tapi tidak pengen susah kan? Ya, kata orang Ambon muka harap gampang. Ya, jadi yang kedua Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wahai Tuhanku ampunilah aku. Wahai Tuhanku ampunilah aku. Ya, jadi ini 2 jenis bacaan ketika duduk antara 2 sujud. Jadi saya ulangi. Duduk antara 2 sujud ada berapa jenis duduk tadi? 2. Pertama apa? Yang kedua, iftiras caranya gimana?
duduk di atas paha kiri. Lalu kaki kanan ditegakkan. Perhatikan ditegakkan. Di sini katakan ta'dil. Tadi dia tegak. Jadi nggak boleh sampai dia tidak tegak. Dan ujung jarinya ditekuk. Dan menghadap ke arah kiblat. Jadi ujung jarinya ditekuk tadi. Ya, jadi bukan berdiri, bukan gini Bu. Tapi gini ya. Nah, tangan saya tidak bisa ditekukkan. Jadi jangan gini Bu. Jangan gini. Tetapi agak gini. Ujung jarinya ditekuk sehingga jari-jarinya menghadap ke arah kiblat ujung-ujungnya tadi. Baik itu duduk iftirash maupun iqra tadi. Ya, kemudian bacaannya tadi. Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli warhamni wajuburni warzuqni wahdini wa'afini. Jangan nambah wa'fu anni karena itu tambahan yang dhaif. Ya, tambahan yang tidak sahih. Kan ibu-ibu dulu namanya belajar beli buku yang ada di pasar kan? Ya, panduan sholat tidak dikasih tahu hadisnya sumbernya sahih apa enggak kan? Cuma ditulis aja kan? Baik. Kemudian sujud yang kedua, poin ke-21, halaman 364. Sujud kedua dan bangkit darinya sama dengan yang pertama tadi. Jadi cara sujud yang kedua sama dengan yang pertama. Namanya sujud sama saja. Bangkit dari sujud kedua ya sama dengan bangkit dari sujud yang pertama. Nah, sebelum berdiri ke rakaat yang kedua, disunahkan untuk istirahat. Makanya istirahat itu bahasa Arab loh, bukan bahasa Jawa. Maka jangan anti Arab. Maksudnya banyak masukkan bahasa Arab. Ya, istirahat itu bahasa Arab, bukan bahasa Sunda loh. Bahasa Sunda naon ngaso atunya kalau bahasa Sunda teh kalau ngaso istirahat. Ya. Jadi istirahat artinya duduk sejenak sebelum berdiri ke rakaat yang kedua. Namanya istirahat. Ya. Makanya sholat tarawih disebut tarawih. Tarawihan karena ada istirahatnya. Setiap 4 rakaat ada istirahatnya. Jadi istirahat adalah duduk sejenak setelah sujud yang kedua sebelum berdiri ke rakaat berikutnya. Baik kedua maupun keempat. Betul? Baik kedua atau keempat. Baik berdiri ke rakaat kedua atau rakaat yang keempat. Kalau rakaat ketiga kan ada apanya? Tasyahud awal kan? Ya, atau mungkin Anda sholat witir 3 rakaat sekaligus kan? Dengan 1 salam. 1 tasyahud, 1 salam. Ya, Anda kalau sebelum berdiri ke rakaat ketiga disunahkan istirahat dulu. Ya, sebelum berdiri ke rakaat ketiga kalau Anda sholat tarawih dengan 3 rakaat sekaligus. 1 tasyahud, 1 salam. Karena tidak boleh menyamakan witir dengan maghrib. Maka witir itu kalau Anda kerjakan boleh 2 salam. Itu 2 kali tasyahud. 2 tambah 1. Tetapi kayaknya ibu-ibu tidak mau. Lebih suka kalau 3 sekaligus. Ya karena habis itu cepat makan. Dulu saya kecil-kecil diajarin enakan 21 nak sama nenek saya. Karena itu sunnah nabimu. Yang kedua kalau kamu 2 rakaat kentut kan tinggal 1 lagi. Kalau kamu 3 sekaligus tiba-tiba kentut ulang lagi 3 repot kan? Nah, kalau kita masuk akal juga sih. Saya bilang ke ibu saya ini Oma pintar juga loh ya. Nah, jadi cara menghidupkan sunnah dengan cara yang sederhana.
Artinya lebih fleksibel kan? Jelas ya? Ini namanya ngakal yang syar'i bukan? Ngakal tapi syar'i bukan? Inilah yang dekat kepada sunnah 21. Dan itu lebih mudah untuk una. Kalau habis salam 2 rakaat kentut, kan nggak usah ulang dari awal. Tinggal nambah 1. Kalau kamu 3 sekaligus, tiba-tiba yang kedua kentut, ulang lagi. Kentut lagi, ulang lagi. Maka sejak kecil saya 2 tambah 1. Karena dulu bukan soal Sunda, dia logikanya kentut tadi. Tapi menjadi biasa kan. Jadi kadang-kadang menerapkan sunnah dengan sesuatu yang logis. Ya, seperti itu. Ya, menjelaskan dengan sesuatu yang jauh lebih masuk akal tanpa jadi dia lakukan urus kepentingannya dulu kan. Nanti lama-lama dia tahu dalilnya, makin bersemangat dia. Dulu saya kalau sholatnya cepat. Kakak saya protes, nah lihat tuh anak sholatnya cepat. Kata ibu saya, yang penting dia biasa melakukannya, benarnya belakangan. Karena mendidik anak itu prosesnya biasakan dulu. Udah biasa, nanti jadi habit. Udah jadi karakter, gampang untuk diperbaiki. Berapa banyak orang pandai tahu sholat tapi tidak sholat karena nggak biasa. Ya, begitu saya udah SMP, sholat saya mulai ditegur sama ibu saya. Nah, bayangkan kalau kamu nanam tapi nggak manen, itu bodoh namanya, Mi. Nah, itu berarti sholat betul. Ya, kamu sholat udah rajin tapi tidak bisa memanen karena memenuhi standar syariat. Ya, kemudian saya perbaiki sholat saya. Paham? Karena udah biasa kan. Jadi pertama biasa baru benar. Maka ibu-ibu ini saya bersyukur bukan ibu saya. Sebab dulu kalau ibu punya anak saya, ibu repot sekali. Saya tuh cerewet sejak kecil. Sama orang saya diam, tapi sama ibu saya cerewet sekali. Kenapa gini, Mi? Kenapa begitu, Mi? Jadi saya rajin sholat, tahu nggak? Kita ke kebun binatang. Menjelang lohor kita pergi kemana? Ke ruangannya monyet. Paham? Begitu azan, ibu saya bilang, nak udah azan. Tunggu, Mi. Kalau kamu gak sholat, kamu mirip monyet. Tuh azan dia nggak dengerin kan? Karena dia binatang. Kamu manusia apa monyet? Manusia, ayo kita sholat. Ya, itu cara ibu saya mengedukasi anaknya dalam agama, hal yang sederhana. Jadi teorinya dia apa? Menemukan rasa malu tanpa mempermalukannya. Itu teori ibu saya. Menemukan rasa malu tanpa mempermalukan si anak itu. Nah, udah azan. Kalau kamu nggak nyebut adat, kamu sama dengan monyet. Itu didengar aja biasa saja kan? Iya sih. Kamu monyet tahu bukan? Bukan. Ayo kita sholat dulu. Kalau enggak kita mirip monyet. Ya. Udah sholat saya tanya, Mi kenapa disamakan binatang, nak? Mi. Ya kata-kata Allah, ibu saya hafal Quran dan hadis 2.600 hadis. Ibu saya bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Antum bisa apa? Ibu saya bilang, bukankah Allah kata, maka saya hafal nomor-nomor ayat dari ibu saya. Ibu saya hafal kata ini diulang dalam Quran berapa kali. Ayat ini diulang berapa kali. Itu ibu saya jagoan hafalan. Ibu saya bilang, bukankah Quran di surat 7 ayat 1, walaqad dzara'na fi jahannama katsir jur'is lahum qulubun la yafqahuna biha. Dasar ulaika kal an'am bal hum adall. Ketika azan berkumandang, kamu punya pendengaran tidak menggunakan, maka kamu sama seperti binatang. Kenapa saya contohkan monyet? Karena anatomik yang mirip kita adalah monyet. Itu namanya mamon. Manusia monyet, kata ibu saya. Monyetnya monyet. Ya, nah itu cara kita mengedukasi anak-anak kita menumbuhkan rasa malu tanpa mempermalukannya. Paham? Merasa diri nggak dengan monyet, malu nggak dia? Malu. Itu muka lu mirip monyet, itu mempermalukan. Jadi kalau kita nggak pergi menyambut azan, kita sama dengan monyet. Nah, emang monyet nggak mendengarkan azan? Dengar, coba dia nggak nyambut. Jadi kalau kita nggak nyambut, kita sama dengan monyet. Maka saya bilang ke kakak saya, kita sholat dulu, kalau nggak mirip monyet.
Ya. Contoh lagi Bu, sama juga perempuan. Kalau perempuan kan jarang memperhatikan intelektual kan, suka memperhatikan penampilan kan, itu namanya absent today, mampus tomorrow namanya. Nah ibu saya cara mengedukasi anak perempuannya apa? Ibu saya tukang jahit. Besok dia janjian sama tukang sarimin, monyet keliling. Ibu saya jahit baju model Little Missy. Tahu dulu ada film Little Missy? Ya, ada long dressnya, dibuat bagus dengan untuk dikasih monyet. Ya, ibu saya bilang ke tukang monyet, besok dia lewat depan rumah saya kasih baju buat sari monyetmu itu. Dikasih. Kemudian monyet disuruh jalan. Ibu saya kumpulkan anak perempuan sini. Monyet cantik enggak? Cantik mah. Seperti you, kalau enggak punya intelek, you mirip monyet. Sarima didandanin cantik. Saat itu perempuan-perempuan kakak saya belajar sungguh-sungguh jadi manusia pintar. Kalau enggak kayak Sarimin kan. Jadi cara mengajarnya unik bukan? Ya, unik sekali. Contohnya binatang. Jadi Quran diimplementasikan dalam realitas seperti tadi. Ya, menumbuhkan rasa malu tanpa mempermalukan. Ya, jadi ibu-ibu kalau dandan saja Sarimin kalau dipakai lipstik, Masya Allah. Saya tanya bibir ibu pakai Lancome sama Sarimin pakai Lancome gak ada bedanya kan? Ibu pakai apa? L'Oreal atau Wardah? Ibu lipstiknya apa? Wardah apa Lancome atau L'Oreal? Berarti murahan itu Wardah. Ya. Yang mahal kan Lancome atau L'Oreal ya. Nah, itu lebih mahal. Ya. Baik, Bapak tahu saya dulu majalah Elle, tahu majalah Elle enggak? Jadi saya tahu semua merek-merek di dunia. Sampai saya tahu nomor serinya. Jadi ketika saya lihat namanya Hermes, Louis Vuitton, Yves Laurent, saya tahu itu seri nomornya berapa. Saya bilang, gila nih Ustadz kok tahu semua? Iyalah, masa iya dong? Tapi ada ibu-ibu di Menteng datang bawa Hermes. Saya tanya, ibu ngaji apa mau pamer? Kok kesini bawa Hermes? Itu kan krokodil Himalayan kan Bu? Ya, ibu yang punya bikini kan Bu? Kok Bapak tahu? Ya tahu lah. Ya, saya juga orang kaya kali, bukan orang miskin. Dia dulu pikir Ustadz tuh miskin-miskin. Kebanyakan miskin, tapi satu kecualinya. Nah, tampang gua aja konglomerat. Ya. Apa kata ibu-ibu? Iya Ustadz. Pak Salim, Quran kan kitab mahal, kitab mulia, kita bawa pakai tas yang mahal. Saya bilang, goblok. Berarti itu butuh dihafal jadi imani, bukan Quran gak butuh tas. Wadah Quran tuh diingatan dan hati diimani. Diamalkan, itu tempat Quran. Goblok. Setelah ibu-ibu sekarang udah bagus, dia tanya sama saya, Ustadz kenapa dulu kalau jawab kita kok saklek amat ya? Ibu ketika ngadi sama saya akidahnya kanker stadium 3. Gak bisa obat generik, obat paten. Mesti di kemo, Bu. Kata mereka gara-gara kemo kami jadi sehat. Jadi gak usah basa-basi saya bilang. Ya? Jelas ya? Jadi ibu kalau ngadi sama saya resikonya gak rada-rada jutekan gitu. Beda jutek sama judes. Judes jujur dari setan. Ibu-ibu tipe apa? Jutek apa judes, Bu? Gak jamin juga sih. Baik, jelas ya? Jadi itulah dua jenis duduk dan dua jenis bacaan. Pertama apa tadi? Yang kedua duduk apa? Iqa. Nah, yang kedua bacaan. Pertama apa? Warhamni, wajuburni, warzuqni, wahdini, warfa'ni. Boleh dibolak-balik gak masalah. Kalau memang gak hafal berurut tidak apa-apa. Yang kedua apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Kayaknya ibu-ibu punya alasan, dosa saya banyak Ustaz. Maka saya yang kedua aja deh. Padahal bukan urusan dosa karena gampang kan? Dan lebih pendek kan? Jadi lebih cepat selesai. Apalagi kalau ibu di mall kan? Saya yakin kalau ibu di mall, lagi shopping di mall atau lagi hang out di mall, pasti baca yang kedua. Ya, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli.
supaya cepat selesai. Tapi tidak masalah. Ittaqullaha masata'tum. Biar pendek tapi sunnah lebih baik daripada panjang tapi bukan sunnah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Sedikit di atas sunnah dan continue daripada yang banyak tapi tidak sesuai sunnah. Sebab sedikit tapi kalau ikhlas pasti diterima. Sebaliknya panjang tapi nggak sunnah, biar ikhlas nggak diterima. Maka pakai teori Pertamina pasti pas. Pas dalam timbangan syariat, pas dalilnya. Itu namanya pasti pas namanya. Paham anak-anak? Walaupun Pertamina kadang nggak pas SPBU-nya. Nggak pasti dan nggak pas. Karena harganya fluktuatif kan. Tiba-tiba tengah malam naikin harganya. Nggak pasti-pasti juga. Ya, sampai di sana nggak pas juga. Ya, tapi nggak apa-apa, itu urusan mereka lah. Tapi ketika beragama yakin pasti pas. Pas ya dalil dan pas sesuai ukurannya. Tidak boleh hulu, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh tasawuf, tidak boleh kita mudah-mudahkan. Paham? Jadi pasti dan pas. Pasti ada dalilnya, pas sesuai dengan aturan syariat. Ya, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Itu namanya teori pasti pas. Pastikan ada dalilnya dan pas sesuai takaran syariat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Sholat maghrib 4 rakaat, pas. Pastikan sholatmu sesuai sunnah, pasti. Paham? Namanya pasti pas. Insya Allah Allah terima. Tinggal jaga keikhlasannya. Baik. Kemudian duduk istirahat. Cara duduknya up to you di antara dua tadi. Boleh iftirash, boleh iqa juga. Jadi ketika duduk istirahat tidak ada bacaan sama sekali. Ya. Bacaan satu-satunya kecuali takbir. Ketika Anda bangkit dari sujud yang pertama tadi. Ketika duduk istirahat tidak ada bacaan sama sekali di antara. Baik. Dari Malik Ibnu Huwairits dia berkata, "Ala uhadditsukum an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Kata beliau, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, ayusalli fi ghairi waqti salah. Kemudian ini salat di luar waktu salat. Ya, fa idza rafa ra'sahu min as-sajdati tsaniyah fi awwali rak'atin istawa qa'idan fa'tamada 'alal ard. Ya, jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, dari rakaat pertama, ia duduk dengan tegak. Lalu ia berdiri dengan bertumpu pada kedua lantai. Jadi disunahkan, perhatikan, itu kalau ibu pakai dari sujud sebelum ke rakaat yang kedua, ini ya, ini kan sujudnya. Ya, ibu duduk gini. Tadi boleh iftirash, boleh iqah tadi. Paham? Kemudian beliau dengan gini. Jadi beliau duduk dengan, ini apa namanya? Mengepal ya, sambil menopang kedua tangannya di atas tanah, kemudian berdiri. Kalau tidak bisa gini, apalagi atau pakai cincin tersakit. Ya, boleh ini tidak apa-apa. Beliau kemudian ketika berdiri, ya beliau menopang tangannya di atas tanah untuk berdiri. Jadi enggak gini bu, enggak. Ya, tidak apa-apa sah sholat. Tetapi ini menyelisih sholatnya Nabi. Sebab tadi sahabat mau aku tunjukkan pada kalian sifat sholatnya Nabi. Menunjukkan bahwa dia ini agar kita meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu duduk gini, ini istirahat misalnya, atau misalnya gini misalnya, disunahkan ketika berdiri ibu begini, atau begini. Paham? Kalau ibu langsung berdiri gini tidak apa-apa. Tetapi ibu tidak sesuai sunnah. Ingat, ini tidak wajib. Tetapi sekali lagi mengikuti sunnah itu ada dua bukan? Dicintai Allah dan diampuni bukan? Kata istilah di atas sunnah Allah jaminkan dua. Ampunan dan cinta Allah. Surat 3 ayat 31 kan? Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu dari sini duduk, ya.
langsung gini nggak masalah. Tapi lebih sesuai sunnah adalah seperti ini tadi. Dan dari segi kesehatan kayaknya lebih enakan yang kedua ya. Jadi tulang-tulang tidak terforsir bekerja kan? Karena ada penyangga bukan? Apalagi di usia tua kan? Jauh lebih mudah mana? Dengan menopang kan? Ya, paham anak-anak? Jawab aja paham cikgu. Angkat saja ibu ipin-upin lah ya. Ya, cuma makan ayam gorengnya ipin-upin mau. Ya. Ya, juga dia mengatakan annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli fa idza kana fi witri min salatihi lam yanhad hatta yastawi qa'idan. Bahwa beliau SAW pada rakaat yang ganjil pada hari salatnya, beliau tidak bangkit hingga duduk dengan tenteram. Ngerti maksudnya enggak? Rakaat ganjil berarti menuju rakaat genap bukan? Rakaat ganjil berarti mesti beri ke rakaat kedua bukan? Kalau 2 rakaat belum tentu ke rakaat ketiga kan subuh kan? Kalau rakaat ketiga belum tentu ke rakaat keempat kan? Ada 3 rakaat saja maghrib. Jadi ketika beliau hendak berdiri dari rakaat ganjil 1 atau 3 ya. Kalau kita sholat isya kan berarti ada ganjilnya berapa? 2 kan? Nah, di sana beliau duduk istirahat dulu sampai tulang-tulangnya lurus. Jadi nggak nungging, nggak jongkok. Jadi jangan sampai ibu kayak gini loh. Biasanya ibu-ibu kan muka males kan, mules, muka ngeles kan. Ya, gini loh. Langsung berdiri jauh. Ya, tapi disunahkan untuk istirahat seperti duduk antara 2 sujud sampai tulang-tulang beliau lurus pada tempat. Paham? Itulah sunnahnya istirahat. Ya, ketika sebelum bangkit ke rakaat yang ke-2 atau rakaat yang ke-4 atau rakaat yang ke-3 kalau sholat witir sekaligus 1 tasyahud. Ya, dan beliau bertumpu di kedua tangannya. Ya, ra'aitu Abdullah bin Umar wa huwa ya'jinu fi salah. Ya, aku kata Abdul Al-Arzaq bin Qais orang tabi'i, aku melihat Ibnu Umar menggenggam tangannya dalam salat, bertumbuh pada tangannya ketika hendak berdiri. Ya. Faqultu lahu, aku berkata kepada mahadza, kenapa kamu lakukan ini? Kayak tadi menggenggam tadi ya. Jadi dia jelaskan. Dan Anda tahu bahwa semua orang sahabat mengakui bahwa sahabat yang selalu menyerupai Nabi dalam segala hal adalah Abdullah bin Umar. Sampai cara sisir rambutnya aja meniru Nabi. Ya, cara berpakaian meniru Nabi. Ketika sahabat tabi'in melihat dia berdiri dengan menggenggam kedua tangannya lalu menopang apa namanya tadi? Bertumpu di atas tanah dengan kedua telapak genggaman tangannya tadi. Tapi bertanya, ada kenapa ini? Kenapa kamu lakukan ini? Ya, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi ya'zinu fi salati yakni ya ya'tamid. Kata dia, seperti itulah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Menurut para sahabat tidak melewatkan satu, tidak pernah menyelisihi Nabi SAW. Dan ilmu mereka sangat tinggi daripada ilmu kita. Tapi tidak pernah berinisiatif membuat gerakan-gerakan atau bacaan tambahan di dalam sholat. Mereka manusia copy paste. Ini menunjukkan keamanahan para sahabat. Ya, Anda bayangkan kalau dulu kiai-kiai ormas Islam jadi sahabat, rusak nggak Islam ini? Islam ini sudah ganti, udah lama. Sekarang ada berkembang baru namanya Anus. Tahu Anus gak? Agama Nusantara namanya. Namanya apa?
Anus, viralkan. Anus agama Nusantara. Agama aneh-aneh. Istiqlal boleh datang orang Sinterklas dan semacam. Ya, masjid-masjid orang Buddha boleh datang ibadah di masjid-masjid. Ini namanya Anus, agama Nusantara bukan? Ya. Kata malaikat nomor tidak dikenal cara beragama semacam ini. Ya. Karena bayangkan nggak kalau dulu kita di sahabat, agama ini udah rusak bukan? Tidak terjaga sampai hari ini. Pertama, hafalan kita nggak bagus. Kedua, keamanahan kita tidak bagus. Pertama, bodoh nggak amanah lagi. Sementara menjadi sahabat syarat utamanya dua, amanah dan cerdas. Tingkat kecerdasannya tidak bagus, amanah juga tidak punya. Makanya para sahabat cerdas dan amanah, menghafal Quran, menghafal hadis, dan menjaganya. Dan terekam sampai hari ini. Tidak menguranginya, tidak menambahnya. Ya, semoga Allah melaknat orang Syiah yang mengkafirkan para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Hari ini cukup sampai sini. Saya ada urusan orang mati. Jadi saya juga tidak mengajukan pertanyaan. Karena orang mati lebih didahulukan daripada orang hidup yang kayak orang mati. Jadi gak ada tanya jawabnya ya. Gak ada kuis juga. Ya, tadi saya ulangi. Saya mau ngurusin orang mati. Orang mati bukan daripada orang yang hidup tapi mirip orang mati. Bedanya antum dengar orang mati nggak dengar, tapi sama-sama nggak nangkap juga kan? Sama-sama nggak ingat kan? Baik, saya kira sampai di sini saja. Ya sekali lagi saya mau pergi ya, karena saya ada urusan. Baik, dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah.